Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Carita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Exclusive Dream Part 3. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Exclusive Dream. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Chen Shu yang baru pulang ke rumahnya. Dia masuk ke dalam dan di sana ada sebuah panci yang sedang dipanaskan. Ternyata di rumahnya ada seorang gembel yang sedang duduk. Gembel itu berkata dengan wajah tanpa dosa, "Yo, kau sudah kembali." Chen Shu geram, lalu dia marah dan mencekik gembel itu sambil berkata, "Oh, siapa kau? Kenapa kau ada di sini?" Gembel itu pun menjawab, "Aku tidak punya tempat tinggal, bahkan aku dipukuli saat sedang mencari pekerjaan." Tapi Chen Shu tidak peduli, dia menendang dan mengusir gembel itu keluar dari rumahnya. Chen Shu masuk kembali, dia mencium aroma sedap dari panci yang dipanaskan tadi. Dia pun membukanya dan ternyata tampilan makanan itu sangat buruk, tapi Chen Shu tetap mencobanya. Beberapa saat kemudian Chen Shu keluar dan menyuruh gembel itu untuk masuk kembali. Chen Shu sangat terkagum-kagum dan berkata, "Hidangan apa ini? Luar biasa, apa kau seorang dewa?" Gembel itu pun menjawab dengan wajah sombong, "Ah, itu masih belum seberapa." Mereka pun lanjut berbincang. Chen Shu di sana bertanya, "Kau mempunyai kemampuan seperti ini, tapi kenapa kau sulit mendapat pekerjaan?" Tapi ternyata si gembel itu adalah mantan narapidana. Chen Shu pun mengerti keadaannya, tapi dia tidak peduli. Chen Shu kemudian menawarkan pekerjaan di restoran pada si gembel tersebut. Si gembel itu lalu berkata, "Kau akan memungut seekor serigala, apa kau yakin dengan itu?" Chen Shu pun menjawab dengan tegas, "Aku tidak peduli dengan itu. Aku harap resiko yang kuambil ini sepadan dengan hasilnya." Dan akhirnya si gembel pun menyetujuinya. Tapi tiba-tiba Chen Shu ingat dia masih belum punya uang untuk membuka sebuah restoran. Tak lama setelah itu handphonenya pun berdering. Chen Shu mengangkat telepon tersebut dan ternyata itu dari Dai Zixin. Zixin di sana berkata, "Aku punya cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Apa kau mau bergabung?" Chen Shu kaget bukan main dan tanpa pikir panjang dia pun langsung menerimanya. Lalu Zixin pun memperkenalkan beberapa orang pada Chen Shu. Dia menjelaskan kalau mereka bisa dapat uang dari live streaming di sosial media. Namun terlepas dari itu semua, Chen Shu heran dengan pakaian mereka yang aneh. Mereka pun menjawab bahwa itu adalah ciri khas dan daya tarik mereka. Chen Shu di sana disuruh untuk segera mengganti pakaiannya. Chen Shu berganti pakaian dan dia menjadi Zoro dengan perut terbuka. Lalu live stream pun dimulai. Mereka mulai menyapa para penontonnya. Mereka menjelaskan bahwa tantangan kali ini adalah menembak panah kematian. Mereka lanjut menjelaskan jika anak panahnya meleset dari target, maka si pelempar akan tersengat listrik bertegangan tinggi. Kemudian mereka mengujinya dengan menjatuhkan sepotong daging. Saat disentuh papan targetnya, daging itu tiba-tiba hangus terbakar karena sengatan listrik. Kemudian dengan sangat meriah mereka memanggil penantang yang bernama Cloud Crow. Yang tak lain dan tak bukan, ternyata itu adalah Chen Shu. Chen Shu pun datang dengan memegang 10 anak panah di tangannya. Di samping itu, Zixin mencoba menurunkan tegangan listriknya. Dia khawatir Chen Shu akan terluka. Tapi si gendut malah menghentikannya sambil berkata, "Apa yang ingin kau lakukan? Apa kau ingin mengecewakan penonton?" Si gendut itu terus memarahi Zixin dan dia juga mencoba mengoceh pada Chen Shu. Tapi wush, Chen Shu membungkamnya dengan satu lemparan tepat sasaran. Si gendut terkejut. Dia coba untuk menambah tantangannya dengan menambah jarak lemparannya. Chen Shu tidak keberatan dengan hal tersebut. Dia mulai mengambil anak panah dan melemparkannya. Sangat mengejutkan, lemparannya kali ini juga tepat sasaran. Kemudian lemparan ketiga, lemparan keempat. Mereka mulai histeris karena penonton dan penggemarnya meningkat drastis. Si gendut sangat senang. Dia berkata pada penonton, "Lihatlah, orang ini melampaui kejuaraan nasional yang hanya berjarak 2 meter saja." Chen Shu melempar lagi dan 6 tembakan tepat mengenai sasaran. Popularitas mereka pun terus meningkat dan tembakan ketujuh juga tepat sasaran. Si gendut itu sangat senang dan mulai memuji Chen Shu. Tapi tiba-tiba Chen Shu menjatuhkan 3 anak panah yang tersisa. Dengan kesal Chen Shu berkata, "Awalnya kalian berharap aku akan gagal. Aku tidak cocok dengan ini." Chen Shu pun menundukkan kepalanya dan ia pergi meninggalkan mereka.
Keesokan harinya Chenshu dicegat oleh Zixin dan teman-temannya. Mereka memohon pada Chenshu agar dia bergabung lagi bersama mereka. Tapi Chenshu menolaknya dan dia pergi meninggalkan mereka. Sesampainya di kantor, Chenshu bertanya pada orang di sana, "Apa yang sedang kalian tonton?" Orang itu menjawab, "Ini, lihatlah si Chiro yang terkenal." Bahkan Tuan Liu pun sampai terpesona olehnya. Tapi tidak disangka yang dimaksud si Chiro itu adalah Chenshu dengan kostum Zoronya. Melihat hal itu, Chenshu merasa malu dan dia menepuk jidatnya. Tak lama kemudian, Chenshu datang ke ruang Tuan Liu. Di sana Liu langsung mengontrolnya dan berkata, "Saat si Chiro live, kau dan Zixin ada di sana kan? Apa kau punya kontaknya? Aku ingin menjalin kontrak dengan dirinya." Lalu Liu mengatakan bahwa si Chiro telah menjadi dewa di mata banyak orang. Liu pun mulai mengoceh, dia sangat terpesona oleh si Chiro. Kemudian dengan semangat membara, Liu memerintahkan Chenshu untuk mencari kontak si Chiro. Chenshu diiming-imingi posisi sekretaris dengan gaji dan tunjangan yang sangat besar. Mendengar kata uang, Chenshu dengan sigap menyanggupi permintaan dari Liu. Beberapa saat kemudian, Chenshu mendatangi Zixin beserta teman-temannya. Melihat Chenshu, si gendut langsung berlari menghampirinya. Dia memohon sambil menangis agar Chenshu mau bergabung kembali. Chenshu langsung menjabat tangannya dan berkata, "Ayo kita lakukan." 20 hari kemudian, Chenshu melihat peringatan dari mata kirinya. Di situ tertulis bahwa mimpi invasi alien akan dimulai besok. Chenshu tidak menghiraukan hal tersebut karena statusnya telah berubah dan kini dia memiliki banyak penggemar. Setelah selesai show, Chenshu pun langsung pulang. Di sana dia mengeluarkan kartu dan menunjukkannya pada si gembel di rumahnya. Chenshu berkata, "Uang ini sangat berarti bagiku. Aku akan membuka restoran dengan uang ini. Apa kau siap?" Si gembel itu bukannya senang, dia malah berkata, "Ayo kita akhiri ini." Sontak Chenshu kaget, dia bertanya, "Apa yang kau katakan? Mengapa?" Sangat disesalkan, ternyata si gembel itu telah mendapatkan pekerjaan lain. Scan berpindah memperlihatkan si mesum yang mendapat info dari seseorang bahwa si Chiro adalah Chenshu dan Chenshu adalah orang yang melemparkan stik padanya saat pesta. Si mesum itu pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari orang yang mau menerima pekerjaan kotor dan anak buahnya pun menyanggupinya. Dengan tatapan jahat dia berkata, "Baiklah Chenshu, kita selesaikan masalah kita." Keesokan harinya Chenshu pun dijemput oleh Tuan Liu. Dia masuk ke dalam mobil. Di sana Liu berkata, "Kau lama sekali, ada apa?" Chenshu menjawab, "Maaf Pak, ada sedikit masalah di rumahku." Kemudian Liu memperkenalkan Chenshu pada dua asisten lainnya. Chenshu menyapa mereka dan bertanya, "Jadi kemana kita akan pergi?" Liu menjawab, "Kita akan bertemu dengan wanita yang kuat dan licik." Chenshu dan kawan-kawan pun sampai di tujuan. Di sana sudah ada Luoi yang sampai duluan. Liu memperkenalkan wanita yang ditemui mereka pada Chenshu. Dia bernama Yang Jinxia dan dia adalah bos dari grup perusahaan ternama. Chenshu kemudian mengulurkan tangannya sambil berkata, "Halo bos Yang." Dan ternyata dia malah mengabaikan Chenshu. Dan Yang Jinxia malah pergi meninggalkan mereka. Tak lama setelah itu datanglah si mesum menghampiri mereka. Si mesum itu berkata, "Luoi, kau akan menemui bos Dufeng besok untuk upacara pernikahan dan aku yang akan membawamu ke sana." Mendengar itu Chenshu bingung. Dia bertanya-tanya dalam pikirannya, pernikahan? Apa maksudnya? Liu lalu memarahi si mesum. "Oi kunyuk, bagaimana bisa seperti itu? Tak mungkin ayah Luoyi tidak memberitahuku tentang hal tersebut." Tapi kemudian Luoyi menghentikan perdebatan mereka dengan berkata, "Sudahlah Liu, ayah memang seenaknya. Dia selalu seperti itu." Lalu Liu dan kawan-kawan meninggalkan si mesum. Tapi sebelum pergi, Chenshu menoleh dan menatap si mesum itu. Si mesum menyadarinya dan berkata, "Apa yang kau lihat? Ada masalah? Uruslah urusanmu sendiri." Scenes pun berpindah kembali. Di sana diperlihatkan Chenshu yang sedang merenung memikirkan Luoyi di pinggir kolam. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menggunakan jaket kupluk menghampirinya. Dan ternyata dia adalah si gembel. Dia berkata kalau dia dibayar untuk menyingkirkan Chenshu. Chenshu kaget dan berkata, "Oi, apa yang mau kau lakukan?" Si gembel itu mengeluarkan pisau dan kemudian ia menusuk Chenshu. Chenshu pun jatuh ke kolam renang. Tapi kemudian ada seseorang yang mengulurkan tangannya pada Chenshu. Dan kemudian karakter telah dibuat. Chenshu malah tiba di tempat penukaran poin.
Di sana terlihat Chen Shu memegangi lehernya karena telah ditikam oleh si gembel. Sambil menahan rasa sakitnya, Chen Shu berkata, kenapa jalan menuju sukses sangat sulit didapatkan. Chen Shu pun pergi ke depan pintu bertuliskan invasi alien. Nomor 63 mencoba menahannya dengan berkata, tunggu, level ini sangat sulit. Kau membutuhkan alat bantu tambahan. Tapi Chen Shu sudah matang dengan tekadnya. Tidak perlu, aku ingin melatih diriku sendiri dalam mimpi ini. Chen Shu pun terhisap masuk ke dalam gerbang tersebut. Dia seketika sampai di tengah reruntuhan. Dia mengenakan pakaian militer dengan pistol dan rompi. Tiba-tiba ada darah yang mengguyurnya. Chen Shu pun melihat ke atas dan ternyata ada seekor gorila hijau yang memakan manusia. Gorila itu melihat Chen Shu. Tanpa pikir panjang, Chen Shu langsung berlari terbirit-birit. Chen Shu sampai di sebuah bangunan dan dia berusaha bersembunyi. Gorila itu pun sampai di bangunannya. Dia melihat Chen Shu dan kemudian menerjangnya. Chen Shu di sana memegang sebuah tombak. Dia sembunyi di balik bebatuan dan menahan batunya dengan tombak. Gorila itu pun membabi buta dan ia menghancurkan segalanya. Tapi kemudian ada tombak yang keluar dari balik batu. Tombak itu berhasil menusuk mata gorila tersebut. Dan gorila itu pun langsung mengerang kesakitan lalu pergi meninggalkan reruntuhan itu. Di sisi lain Chen Shu sangat ketakutan. Dia keluar dari balik batu itu dan dia melihat sesuatu. Chen Shu yang sedang waspada itu dengan spontan mengambil tombak dan melemparkannya. Tapi tidak disangka itu adalah Yang Junxia. Chen Shu terlanjur melemparkan tombaknya. Dia tidak bisa menghentikannya. Tapi dengan ajaib, Yang Junxia bisa menghindari tombak tersebut. Chen Shu merasa bersalah. Dia langsung bertanya, apa kau tidak apa-apa? Xia pun bangun dan berkata, aku tidak apa-apa. Lalu Chen Shu lanjut bertanya, aku terbangun di sini. Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Xia tidak tahu tentang itu. Dia tidak bisa menjelaskannya. Chen Shu kemudian mengerti dengan situasi Xia. Dia berkata, baiklah, sekarang apa yang akan kau lakukan? Berbeda dengan Luoyi, Xia memiliki rencana dan semangat hidup yang sangat tinggi. Xia kemudian menunjukkan sesuatu pada Chen Shu dan dia langsung terkejut. Di sana terlihat kantor tempat dia bekerja dikelilingi reruntuhan di tengah air laut yang sudah tercemar. Kemudian Chen Shu berpikir, apakah kehancuran dunia ini disebabkan oleh alien? Xia menyimpulkan bahwa mungkin ada manusia di sana, tapi di sana juga terdapat banyak sekali monster. Xia kemudian mengajak Chen Shu untuk bekerja sama. Chen Shu kagum, kau bisa menyimpulkan dan merencanakan sesuatu dengan cepat. Kau sangat luar biasa. Xia pun menanggapinya dengan satu kalimat saja. Dia berkata, aku hanya ingin hidup. Mereka pun mulai menelusuri jalan. Di tengah perjalanan, Xia bertanya, Chen Shu, apa kau seorang mantan atlet? Tanpa menjawabnya, Chen Shu berkata, tanpa diduga kau bisa mengingat namaku, padahal kau mengabaikanku saat ku ajak bersalaman. Sambil memanjat tebing, Xia menjawab, kau tidak berharga bagiku pada saat itu. Berbicara denganmu hanya membuang waktu. Mendengarnya, Chen Shu bergumam dalam hati, wanita ini sungguh jahat. Mereka pun sampai di puncak tebing. Di sana terlihat sebuah bangunan yang menyerupai benteng. Tapi tiba-tiba Chen Shu menutup mulut Xia. Mereka berjaga-jaga dan waspada. Kemudian ada seekor monster besar dengan kaki yang banyak melintas di atas mereka. Setelah itu mereka sampai di depan benteng. Chen Shu mulai memastikan keadaan. Setelah yakin aman, mereka pun masuk ke dalam benteng tersebut. Di sana mereka menemukan sebuah bunker militer. Tapi Xia menyadari sesuatu menyerupai sarang elang di atas bunker tersebut. Dan ternyata benar saja, tiba-tiba ada seekor elang raksasa yang menerjang ke arah mereka. Xia bergegas segera mencari tempat sembunyi, tapi anehnya Chen Shu malah diam saja. Chen Shu berkata, pergilah cepat sembunyikan dirimu, inilah yang kuinginkan, aku akan melatih diriku. Chen Shu kemudian mengambil beberapa tombak dan dia langsung bersiap untuk melempar. Chen Shu menembakkan tombak-tombak itu tanpa henti. Elang itu jatuh dan kemudian tewas karena tak bisa menahan serangan dari Chen Shu. Xia terkejut, matanya tak bisa berkedip. Dia tidak menyangka Chen Shu sangatlah kuat. Chen Shu berhasil mengalahkan elangnya, namun terlihat banyak sekali asap yang muncul dari tubuhnya. Chen Shu mengerang kesakitan, di tubuhnya terdapat banyak cairan hijau. Xia berlari ke arahnya sambil berteriak, jangan menggaruknya, cairan itu bersifat korosif. Tapi terlambat, Chen Shu sudah sangat penuh dengan luka. Tiba-tiba sebuah robot pun keluar dari bunker militer. Robot itu membawa sebuah cairan dan dia menyuntikannya pada Chen Shu. Chen Shu kemudian kehilangan kesadarannya dan dia tumbang. Beberapa saat kemudian Chen Shu bangun dengan
dengan gaya rambut yang aneh. Itu adalah efek samping dari cairan yang disuntikan padanya. Di sana Xia menjelaskan bahwa mereka ada di dalam bunker militer. Xia juga mengisi daya robot itu untuk mendapat informasi darinya. Setelah dayanya penuh, robot itu malah langsung pergi. Dia membuka bagian kepalanya dan menyemburkan api ke bangkai elang yang dikalahkan oleh Chen Shu. Xia berpikir dalam dirinya, 2003, apakah itu namanya? Dia pun kemudian mencoba memanggil robot tersebut. Kemudian robot itu tiba-tiba berganti mode dan bicara. Hei, aku tahu karena aku tidak bekerja keras, makanya manusia meninggalkanku. Xia mengerti bahwa tidak ada manusia lain di sini selain mereka. Xia menyuruh robot itu untuk membawanya ke tempat penyimpanan. Di sana robot itu mulai menunjukkan tempat senjata, tempat makanan, dan ramuan obat yang bisa menyembuhkan luka. Tapi tiba-tiba Chen Shu berkata sambil ketakutan, "Oi, tunggu, apa ini obat yang kau suntikan padaku? Apa yang akan terjadi dengan rambutku?" Robot itu mengeluarkan gunting dari kepalanya sambil menjelaskan, panjang rambut itu normal karena hasil perawatan. Dia melanjutkan penjelasannya sambil memotong rambut Chen Shu. Tapi obat ini tidak bisa memperbaiki sistem saraf manusia yang kompleks. Robot itu lalu menunjukkan fasilitas lainnya seperti waduk bawah tanah, pembangkit listrik, dan kamar mandi. Xia kemudian meminta robot itu membawanya ke tempat lain. Dia sampai di ruang kontrol. Xia mencoba memahami tulisan-tulisan di layar itu. Lalu si robot datang sambil membawa peta, tapi rodanya malah tiba-tiba patah dan si robot pun terjatuh. Xia tidak memperdulikannya, dia mengambil peta yang dibawa robot tersebut. Xia mulai membuka peta itu dan dia langsung terkejut. Ternyata daratan yang mereka tempati adalah satu-satunya benua yang tersisa di bumi. Si robot berkata bahwa benua ini akan tenggelam dalam 179 hari. Xia pun mulai mengerti dengan situasinya, dari mulai tak ada senjata, kurang makanan, sampai monster yang ada di mana-mana. Kemudian Xia berkata pada robot itu, "Kau tahu kenapa manusia meninggalkanmu? Itu karena kau tidak berguna." Xia lalu melangkahi robot itu dan kemudian pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian Chen Shu baru saja keluar dari kamar mandi. Dia melihat robot itu tergeletak. Robot itu terus-terusan berbicara tentang dia yang hanya ingin bersama manusia. Chen Shu memungutnya lalu memperbaiki robot tersebut dan sekarang dia memanggilnya sebagai Jenglot. Dia menjadikan Jenglot sebagai temannya. Kemudian dia menambahkan beberapa bagian dan kini Jenglot memiliki armor yang akan melindunginya. Beberapa saat kemudian Chen Shu menyiapkan beberapa tombak. Dia mengajak Jenglot untuk menemaninya berlatih. Mereka pun keluar dan bertemu dengan Xia di sana. Xia bertanya, "Apa kau ingin keluar? Kau tidak perlu melakukan itu." Chen Shu menjawab, "Hanya 180 hari. Aku tidak bisa menunggu para monster datang. Aku akan menghabisi mereka semua." Xia terus mencoba menghentikan Chen Shu. "Kenapa kau ingin mencari masalah? Kau hanya perlu diam saja dan tunggulah sampai aku menemukan tempat untuk berlindung." Dengan tatapan tajam, Chen Shu menjawab, "Apa kau ingin mengguruiku dalam duniaku?" Chen Shu melanjutkan kata-katanya, "Aku akan melindungimu selama kau tidak menggangguku. Sejujurnya aku tidak peduli dengan dunia ini. Jika kau tidak setuju denganku, kau bisa pergi kapan saja." Xia tercengang, dia tidak menyangka Chen Shu akan berkata seperti itu. Lalu Xia akhirnya membiarkan mereka pergi. Chen Shu sampai di sebuah gurun. Di sana mereka menemukan sekelompok serigala yang telah terdistorsi. Serigala itu sangat ganas. Jenglot pun memperingatkan Chen Shu untuk mencari lawan lain yang lebih lemah. Tapi Chen Shu tidak mau, dia ingin menghadapi serigala-serigala tersebut. Chen Shu berjalan dengan tenang. Dia mulai mengambil tombak besinya. Dengan gagah Chen Shu menghampiri kawanan serigala tersebut. Serigala-serigala itu pun langsung berlari ke arah Chen Shu. Tapi kemudian mereka langsung tewas dengan satu lemparan dari Chen Shu. Jenglot melihat sebuah tenda kecil di sana. Mereka mendatanginya dan kemudian mereka membuka tenda tersebut. Di sana mereka menemukan sebuah tabung berisi bibit tanaman. Jenglot menjelaskan bahwa itu adalah biji gandum dan di sana dulu terdapat tempat penyimpanan bubuk mesiu, baja, dan berbagai tempat lainnya. Chen Shu menyadari sesuatu. Ternyata setiap kawanan monster di sana masing-masing menjaga sebuah peti yang berisi barang-barang berguna. Kemudian Chen Shu bertanya pada Jenglot, apa lingkungan di sini bisa digunakan untuk bertani? Jenglot pun di sana langsung menjawab bahwa lingkungan itu memang bisa digunakan untuk bertani. Di sana Jenglot menjelaskan bahwa dirinya bisa merubah banyak hal menjadi sesuatu seperti pupuk untuk bertani. Mereka berdua pun di sana langsung memperhatikan gurun pasir yang ada di hadapannya.
kepadanya. Di tengah gurun pasir itu terlihat Chen Shu pun langsung memburu seekor laba-laba yang ada di depannya. Namun ternyata laba-laba itu mengeluarkan cairan asam yang bisa membuat kulit seseorang terbakar. Wajah Chen Shu di sana langsung terbakar habis-habisan hingga dirinya merasa kesakitan karena hal tersebut. Namun Chen Shu tidak peduli dengan hal itu dan di sana ia langsung membunuh laba-laba tersebut dengan cara yang sangat brutal. Setelah membunuh laba-laba itu, Chen Shu dan Jenglot pun langsung berjalan menuju ke suatu tempat. Di sana Chen Shu dan Jenglot pun langsung sampai di sebuah benteng dan di sana mereka berdua langsung datang ke tempat Xia, yang dimana mereka langsung berbicara satu sama lain tentang keadaan yang terjadi. Chen Shu memakan sebuah astor keras di dalam mulutnya dan di sana ia merasa aneh dengan giginya. Xia yang melihat hal tersebut langsung bingung. Ia bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan Chen Shu. Namun Chen Shu pun tidak menjawabnya dan ia langsung pergi sambil meninggalkan Xia. Beberapa saat kemudian Chen Shu sedang memperbaiki jenglot. Lalu Xia mendatangi Chen Shu sambil membawa mie. Dia memberikan mie itu pada Chen Shu. Bukannya senang, Chen Shu malah bertanya pada Xia, "Kau tidak menggunakan semua bijinya kan?" Xia pun menjawab, "Masih ada beberapa bagian tersisa yang telah digiling dan disimpan." Chen Shu hanya terdiam saja mendengar hal tersebut. Xia kemudian berkata, "Apa kau ingin menanam benih itu? Tanah ini akan tenggelam, jadi mustahil untuk melakukannya." Chen Shu pun langsung menjawab, "Sudahlah, kau diam saja dan urus urusanmu sendiri." Xia pun terdiam dan berkata dalam pikirannya, "Pertama mencari keseruan dan petualangan, lalu bertani, apa kau ingin hidup lama di sini?" Di hari ketiga, Chen Shu dan Jenglot pun bersiap lagi untuk pergi. Xia datang dan dia mengajukan diri untuk memodifikasi Jenglot. Chen Shu menoleh dan berkata, "Modifikasi? Apa kau benar bisa melakukannya?" Xia dengan senyumannya langsung berkata, "Berhasil atau tidak itu tidak penting. Jenglot itu sudah tua dan bentuknya buruk. Setidaknya kita bisa mendapatkan datanya setelah diekstraksi." Chen Shu menegaskan, "Sudah kukatakan, Jenglot itu setia pada umat manusia. Kau tidak perlu melakukan apa-apa kepadanya." Xia berkata dengan wajah yang serius, "Kau tidak benar-benar menganggap mesin itu sebagai teman kan?" Chen Shu pun menjawab, "Apa masalahnya? Aku juga pernah berteman dengan macan. Sudahlah, jangan berpikir yang tidak-tidak." Chen Shu kemudian pergi meninggalkan Xia. Xia geram, dia bergumam dalam hatinya, "Ini benar-benar tidak masuk akal." Chen Shu sampai di sebuah gurun dan dia menemukan kawanan burung. Jenglot di sana langsung menjelaskan, burung itu akan tertarik pada mayat selama kita tidak memprovokasi dan tidak mendekati sarangnya, maka dia tidak akan menyerang. Chen Shu kemudian pergi tanpa mengusik burung-burung itu. Tak lama kemudian, Chen Shu menemukan sebuah truk yang dijaga oleh seekor kadal raksasa. Chen Shu bertanya, apa di dalam truk itu ada sesuatu yang berharga? Jenglot langsung menjawab, "Mungkin iya, tapi kadal itu adalah salah satu binatang paling buas dan elit di sini. Apa kau yakin akan menantangnya?" Chen Shu kemudian mengatakan rencananya. Dia berencana menggunakan Jenglot sebagai umpan agar dia bisa masuk ke dalam truk tersebut. Kemudian Jenglot pun bergerak dengan sangat cepat sambil mengeluarkan api dari kepalanya. Kadal itu menyadarinya, dia mengaum dan kemudian mengejar api tersebut. Chen Shu yang melihat kadal itu pergi pun langsung menghampiri truk tersebut dan dia melihat beberapa suplai ransum di dalam truknya itu. Ketika sampai di dalam truk tersebut, Chen Shu pun langsung bersiap untuk membawa beberapa peralatan yang akan digunakan. Terlihat di sana ada beberapa senjata yang bisa digunakan untuk bertempur melawan para monster. Setelah mengambil beberapa senjata, Chen Shu pun melihat sebuah kristal dan di sana ia berniat untuk menggunakan kristal tersebut pada Jenglot. Namun saat Chen Shu mengambil kristal tersebut, ia pun langsung terkejut dan kebingungan karena kristal itu memberikan sebuah reaksi yang aneh. Terlihat kristal itu langsung bergerak dengan sangat cepat dan memberikan sebuah ledakan pada Chen Shu. Chen Shu di sana langsung terdorong mundur karena ternyata kristal tadi memberikan sebuah efek ledakan yang dahsyat. Chen Shu di sana langsung terdorong dari truk yang tadi ia masuki. Namun di sana ia langsung berusaha untuk berdiri dan di sana ia berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi. Chen Shu sendiri di sana tiba-tiba terkejut karena ia mendengar suara Jenglot yang memperingatkannya. Di sana terlihat siluman kadal langsung memperhatikan Chen Shu
karena ia sadar dengan suara yang tadi dibuat oleh dirinya. Dengan cepat, monster kadal itu langsung mengejar ke arah Chenshu, sedangkan Chenshu di sana langsung berlari sambil membawa barang-barang yang dibutuhkan. Beruntung di sana Chenshu menemukan lorong kecil sehingga monster kadal itu tidak bisa mengejar dirinya. Tapi tiba-tiba saat ia berhasil berlari, sekarang ada truk yang tadi terdorong akibat ledakan dari sebuah kristal. Truk itu pun di sana langsung meledak dan menciptakan sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Chenshu di sana langsung terkena efek ledakannya, namun beruntung ia hanya terkena longsoran akibat dari ledakannya itu. Si kadal sendiri di sana langsung berusaha untuk memanjat ke atas karena ia tahu jika berada di bawah akan sangat berbahaya. Chenshu tidak mau kalah. Di sana ia berpikir bahwa jika dirinya di bawah, maka dirinya akan berada dalam masalah besar. Namun tiba-tiba Chenshu pun langsung terkejut dengan apa yang ada di hadapannya. Terlihat di hadapannya saat ini ada siluman kadal yang sudah menunggu dengan sangat membingungkan. Wajah siluman kadal itu di sana berubah menjadi mengerikan karena sekarang ia bersiap untuk melakukan sesuatu. Dan benar saja, di sana ia mengeluarkan sebuah cairan hijau dari kedua bola matanya dengan menjijikan. Siluman kadal itu menyerang secara terus-menerus dan ia mengarahkan serangannya tersebut pada Chenshu. Terlihat serangan itu membuat sebuah asap yang besar hingga Chenshu pun tak terlihat. Jenglot yang melihat hal itu langsung datang ke arah Chenshu karena sekarang dirinya mengkhawatirkan Chenshu. Chenshu sendiri di sana berusaha menahan serangan itu dengan sekuat tenaga dan dengan cepat di sana ia langsung menusukkan beberapa cairan dari jarum untuk menyelamatkan dirinya. Sedangkan siluman kadal itu di sana langsung terdiam dan di sana ia langsung memperhatikan keadaan yang terjadi sekarang. Di sana ia pun langsung pergi karena ia berpikir bahwa Chenshu ini pasti telah mati. Dan cerita pun bersambung. Anjay ya guys ya, menurut kalian Chenshu udah mati atau belum? Coba komen di bawah pendapat kalian masing-masing ya guys ya. Mungkin segitu saja. Saya Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.